Halo teman-teman, PSSI baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa Indonesia akan segera kedatangan 3 pemain naturalisasi baru selain Ole Romeni yang telah sah berkebangsaan Indonesia teman-teman. Di mana Erick Thohir memastikan akan ada 3 pemain naturalisasi baru lagi yang sekarang prosesnya sedang dikebut agar bisa tampil melawan Australia teman-teman. Dan mari kita lihat profil lengkap dari ketiga pemain yang dimaksud oleh Erick Thohir tersebut. Langsung saja yang pertama teman-teman adalah Emil Audero. Nama ini tentu sudah sangat tidak asing lagi bagi kita penggemar sepak bola nasional, karena Emil Audero ini telah lama dikaitkan dengan tim nasional Indonesia. Akan tetapi baru-baru ini fix sang pemain mau membela tim nasional Indonesia teman-teman. Di mana Emil Audero sendiri kita ketahui bersama memiliki darah keturunan Indonesianya, itu berasal dari sang ayah yang kabarnya berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan saat ini bermain di Liga 2 Italia atau Serie B Italia bersama Palermo, di mana di bursa transfer musim dingin ini ia dipinjamkan Como 1907 ke Palermo karena sang pemain sempat menjadi pemain pelapis atau kiper cadangan di Como teman-teman. Jadi Emil ini tidak mau menjadi kiper cadangan di Como dan akhirnya ia lebih memilih dipinjamkan ke klub lain yang berkompetisi di Liga 2 Italia. Seperti yang mungkin sudah teman-teman ketahui bersama, bahwa kita ketahui bersama Emil Audero ini merupakan kiper dengan tinggi badan 1,92 meter. Harga pasarnya terbilang tinggi, yaitu berada di angka 86,91 miliar rupiah, dan kini telah berusia 28 tahun teman-teman. Dan di musim ini performa daripada Emil Audero ini tidak bisa dikatakan baik karena ia baru berkesempatan tampil dalam 8 laga Serie A bersama Como, dan setelah dipinjamkan ke Palermo tadi ia langsung menjadi kiper inti di sana dan sudah tampil dalam 2 laga teman-teman. Jadi di musim ini Emil Audero hanya bermain dalam 10 laga resmi, dan bersama klub barunya Palermo ia berusaha agar tetap bisa menjadi pemain inti teman-teman. Dan riwayat karir dari Emil Audero sendiri, di mana sang pemain ini memulai karir sepak bolanya dari Akademi Juventus pada tahun 2008 lalu, dan tahun 2012 ia naik ke Juventus U17, dan 2013 ia promosi ke Juventus U19 sebelum pada akhirnya pada 1 Juli 2015 ia dipromosikan ke tim utama Juventus teman-teman. Akan tetapi 2 tahun kemudian sang pemain dipinjamkan ke klub Italia lainnya, yaitu Venezia pada 8 Juli 2017 dengan status pinjaman, dan pada tahun 2018 sang pemain kembali ke Juventus teman-teman. Dan beberapa hari setelah dipulangkan ke Juventus, tepatnya pada 17 Juli 2018, pemain ini kembali dipinjamkan ke klub lain, yaitu Sampdoria, di mana biaya peminjaman kali itu 17,38 miliar rupiah, dan pada 30 Juni 2019 ia dikembalikan ke Juventus. Akan tetapi ternyata sehari setelahnya Sampdoria mematenkan Emil Audero dari Juventus dengan biaya transfer 347,63 miliar rupiah saat itu teman-teman. Dan pada tahun 2023, tepatnya 10 Agustus 2023 lalu, sang pemain dipinjamkan Sampdoria ke Inter Milan. Dan pada tahun 2024, tepatnya di awal musim ini, Como 1907 membeli Emil Audero dari Sampdoria dengan biaya transfer 104,29 miliar rupiah. Sempat menjadi kiper inti di Como di awal musim ini, akan tetapi ia ternyata dianggap kalah saing dengan kiper lainnya seperti Pepe Reina yang kini membela Como, hingga pada akhirnya 3 Februari 2025 lalu sang pemain dipinjamkan Como ke Palermo hingga sekarang teman-teman. Dan sepanjang karir profesionalnya, Emil Audero ini telah banyak pengalaman di Liga Italia, khususnya di Serie A teman-teman. Di mana di Liga 1 Italia atau Serie A Italia ia telah tampil dalam 176 laga. Ia juga sempat tampil di Serie B Italia dengan 37 laga, dan di beberapa kompetisi lainnya seperti Piala Italia dalam 8 laga teman-teman. Sedangkan di level tim nasional, Emil Audero ini telah kenyang pengalaman bersama timnas junior Italia, di mana dari timnas Italia U15, 16, 17, 18, 19, 20 dan juga 21 ia telah bermain dengan timnas junior Italia teman-teman dalam kurun waktu 2012 hingga tahun 2017. Akan tetapi cukup disayangkan, beberapa kali Emil Audero dipanggil memperkuat timnas senior Italia, akan tetapi sama sekali tidak diturunkan alias hanya menghangatkan kursi bangku cadangan, sehingga hingga sekarang ia tidak melakukan debut bersama timnas senior Italia. Maka daripada itu ia bisa membela timnas senior Indonesia teman-teman. Posisi utama Emil Audero sendiri hanyalah sebagai seorang kiper teman-teman. Jadi ia tidak bisa bermain di posisi lainnya karena Emil Audero benar-benar hanya bisa bermain sebagai seorang penjaga gawang.
Sedangkan pemain naturalisasi kedua yang akan segera bergabung dengan tim nasional Indonesia adalah Joy Pelupesi, teman-teman. Dimana Pelupesi ini merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia yang kabarnya berasal dari Maluku. Dan seperti yang kita lihat bahwa harga pasar sang pemain saat ini adalah 5,21 miliar rupiah dan kini bermain di klub Liga 2 Belgia bersama Lommel SK, teman-teman. Joy Pelupesi ini memiliki posisi utama sebagai seorang gelandang bertahan berusia 31 tahun dengan tinggi badan 1,8 meter. Dan ia memiliki beberapa pengalaman di level tim nasional, akan tetapi di level junior karena ia pernah menjadi bagian timnas Belanda U20, teman-teman. Di musim ini, performa daripada Joy Pelupesi ini bisa dikatakan kurang baik karena setengah musim ini di Eredivisie Belanda bersama Groningen ia hanya sebagai pemain pelapis. Jadi dari 13 kesempatan bermain di Liga 1 Belanda bersama Groningen, ia hanya sukses mencetak 1 assist dengan menit bermain 289 menit. Ia juga sempat tampil dalam 2 laga Piala Belanda dalam durasi waktu 180 menit. Dan karena ia hanya sebagai pemain pelapis di Groningen, maka di bursa transfer musim dingin lalu, ia lebih memilih membela Lommel SK di Liga 2 Belgia, teman-teman. Dan setelah bergabung dengan Lommel SK di Liga 2 Belgia, Joy Pelupesi ini pada akhirnya bermain sebagai pemain inti dan bisa kita lihat ia telah bermain dalam 4 laga Liga 2 Belgia sejauh ini dengan menit bermain 360 menit, alias ia selalu tampil sebagai starting 11 dan bermain full 90 menit pertandingan, teman-teman. Dan bisa kita lihat juga, teman-teman, di mana riwayat karir sepak bola profesional dari Joy Pelupesi ini, ia sendiri memulai karir sepak bola profesional dengan bergabung dengan Akademi FC Twente. Dan di tahun 2011 ia promosi ke tim FC Twente 2 atau tim cadangan FC Twente, teman-teman. 2 tahun setelahnya di tahun 2013 Joy Pelupesi ini promosi ke tim utama FC Twente dan setahun kemudian ia pindah klub ke Heracles Almelo karena ia dianggap kalah saing dengan pemain lainnya di FC Twente, teman-teman. Dan di tahun 2018 ia bergabung dengan Sheffield Wednesday di Liga Inggris dengan biaya transfer 8,69 miliar kali itu. Di tahun 2021 ia bermain di Liga 1 Turki bersama Giresunspor dengan status bebas transfer. Di tahun 2022 ia bergabung dengan FC Groningen sebelum pada akhirnya 19 Januari 2025 lalu atau di bursa transfer musim dingin musim ini ia pindah ke Lommel SK dengan status free transfer, teman-teman. Dan pengalaman sang pemain di berbagai kompetisi Eropa telah banyak, bisa dikatakan telah mumpuni, karena Joy Pelupesi ini telah tampil dalam 138 laga Liga 1 Belanda atau Eredivisie, dan ia juga telah tampil dalam 106 laga Liga 2 Inggris yaitu Championship, dan ia juga memiliki pengalaman dalam 55 laga di Liga 2 Belanda yaitu Keuken Champion Divisi. Dan selain itu, ia memiliki pengalaman 20 laga bermain di Liga Super Turki atau Liga 1 Turki, 20 laga di Piala Belanda, dan 25 laga di ajang Beloften Eredivisie atau Eredivisie untuk tim cadangan, teman-teman. Sedangkan di level tim nasional, Joy ini pernah menjadi bagian timnas Belanda U16, 18, 19, dan juga 20 dalam tahun 2019 hingga tahun 2013. Karena ia belum pernah membela timnas senior Belanda, maka ia bisa membela timnas senior Indonesia, terlebih ia memiliki darah keturunan Maluku, teman-teman. Dan posisi utama dari Joy Pelupesi ini adalah seorang gelandang bertahan, akan tetapi ia juga bisa bermain di posisi lain, yaitu sebagai seorang bek tengah, teman-teman. Selain itu juga ia bisa bermain sebagai seorang gelandang tengah. Jadi dengan hadirnya Joy Pelupesi di kubu timnas Indonesia akan membuat lini tengah Indonesia akan semakin kuat, teman-teman. Dan yang ketiga, pemain yang sekarang sedang dalam proses naturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Indonesia adalah Dean James, teman-teman. Di mana James ini memiliki darah Indonesia dari ibunya yang dikabarkan berasal dari Surabaya, dan ia merupakan seorang bek kiri berusia 24 tahun yang bermain di Liga 1 Belanda bersama Go Ahead Eagles, teman-teman. Harga pasar sang pemain saat ini adalah 9,56 miliar rupiah. Dan di musim ini Dean James ini memiliki pengalaman atau mendapat menit bermain yang cukup, teman-teman. Dalam 17 laga Liga 1 Belanda musim ini, ia telah mencetak 1 gol dan juga 2 assist. Dan akhir-akhir ini, Dean James ini sering bermain 90 menit dan juga ia sering bermain sebagai starting 11. Selain bermain dalam 17 laga Liga 1 Belanda musim ini sejauh ini, ia juga telah tampil dalam 3 laga Piala Belanda dan juga 2 laga di babak kualifikasi Liga Eropa musim ini, teman-teman.
Dan riwayat karir profesional dari Dean James sendiri, di mana ia memulai karirnya di Akademi Volendam U17 di tahun 2016, dan di tahun 2017 ia bergabung dengan Volendam U19, di tahun 2019 ia bergabung dengan Volendam U21. Sebelum pada akhirnya di tahun 2020 ia promosi ke tim utama FC Volendam, teman-teman. 3 tahun bersama FC Volendam, ia pindah ke Go Ahead Eagles di tahun 2023 hingga sekarang dengan status free transfer kali itu. Dan Dean James ini telah memiliki banyak pengalaman di Liga Belanda, di mana ia telah memiliki pengalaman tampil 45 laga dengan koleksi 2 gol dan juga 2 assist di Liga 2 Belanda, dan 29 laga di Liga 1 Belanda dengan koleksi 1 gol dan juga 2 assist. Selain itu juga ia memiliki pengalaman bermain di Tweede Divisi atau Liga 3 Belanda dalam 24 laga dengan koleksi 4 assist, teman-teman. Dan posisi utama dari Dean James sendiri merupakan seorang pemain bek kiri, teman-teman. Akan tetapi Eric Thoyer mengklaim bahwa pemain ini bisa bermain sebagai wingback maupun gelandang kiri. Dan bersama klubnya musim ini yaitu Go Ahead Eagles, Dean James ini selalu dimainkan sebagai bek kiri dan hanya 1 kali ia diturunkan sebagai gelandang kiri, teman-teman. Jadi sebetulnya pemain ini akan jauh lebih efektif apabila diturunkan sebagai pemain berposisi sebagai bek kiri. Dan tentu ia akan bersaing dengan Kelvin Verdonk yang juga memiliki posisi utama sebagai seorang pemain bek kiri, teman-teman. Dan inilah teman-teman 3 pemain yang dikabarkan saat ini sedang dalam proses naturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, dan prosesnya sedang dikebut agar ketiga pemain ini bisa tampil melawan Australia dan juga melawan Bahrain pada bulan Maret 2025 mendatang, teman-teman. Di mana Indonesia sendiri akan melawan Australia pada 20 Maret 2025 mendatang di Australia, dan juga 25 Maret 2025 mendatang akan menjamu Bahrain di GBK, teman-teman, di lanjutan kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 mendatang. Dan jika kita jumlahkan harga pasar dari ketiga pemain ini, yaitu Emil Audero tadi yang memiliki harga pasar 86,91 miliar rupiah, Joy Pelupesi yang memiliki harga pasar 5,21 miliar rupiah, dan terakhir tadi ada pemain bernama Dean James yang memiliki harga pasar 9,65 miliar rupiah. Maka jika kita totalkan harga pasar ketiga pemain ini akan mendapat angka 101 miliar rupiah, dan tentu itu akan membuat harga skuad Indonesia semakin tinggi alias semakin berkualitas, teman-teman. Dan inilah teman-teman informasi yang bisa sampaikan di video saya kali ini. Jika teman-teman memiliki pendapat dari teman-teman sendiri, silakan sampaikan di kolom komentar secara sopan dan bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.